Jokowi ancam pecat Kapolda yang kelakuannya begini, catat. Kemudian Bapak Presiden juga menekankan bahwa penguatan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi. Oleh karena Polri diperintahkan untuk menjaga dan mengawal investasi yang ada di Indonesia. Ya, karena investasi memiliki daya dukung untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jaga, sekali lagi jaga yang namanya investasi. Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses, maupun investasi yang baru datang. Jaga. Saat apel Kasatpol beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden telah menyampaikan kepada kami, Polri, beliau mengingatkan bahwa saat ini indeks kebebasan berpendapat turun. Hati-hati. Saya sudah titip juga ke Pak Polri, Kapolda yang tidak bisa menjaga sama, diperingatkan, sulit, tidak bisa mengawal. Tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH, yang kemudian proses pidana. Yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf, saya memang nggak bisa ngomong keras, ngomong tapi nggak bisa dia ganti. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk tak segan mencopot kepala kepolisian daerah yang tak mengawal investasi. Hal tersebut dikemukakan Kepala Negara saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah di Kabupaten Bandung, Bali, Jumat. Saya sudah titip ke Kapolri, Kapolda dan tidak bisa menjaga sama. Diperingatkan kalau sulit enggak bisa mengawal, enggak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita. Ya maaf, saya memang enggak bisa ngomong keras, tapi udah enggak bisa dia ganti, tegas Jokowi. Jokowi menegaskan investasi merupakan kunci penggerak ekonomi pada tahun ini. Kata dia, investasi di Indonesia tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa lebih besar. Jokowi menyebut angka investasi di Pulau Jawa saat ini mencapai 48%, sementara luar Jawa 51,7%. Sementara sebelumnya lebih dari 60% investasi berada di Pulau Jawa. Oleh sebab itu Jokowi meminta seluruh pihak untuk bisa menjaga keberlangsungan investasi yang sedang berproses maupun yang baru datang. Kalau ada orang yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan didampingi agar setiap investasi itu betul-betul direalisasikan, katanya. Jokowi mengatakan kebangkitan ekonomi akan semakin terlihat pada tahun depan selama pandemi COVID-19 bisa betul-betul terkendali seperti saat ini. Kunci di sini bukan di APBN itu hanya mempengaruhi yang kita miliki. Jangan keliru, tegasnya. Presiden RI Joko Widodo meminta Kapolri untuk segera menonaktifkan Kapolda dan Kapolres yang terbukti tidak bisa mengawal dan menjaga kehadiran investor di tanah air. Alasannya karena motor penggerakan ekonomi adalah investasi. Harus dijaga investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses maupun yang investasi baru datang. Saya sudah titip ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga investasi, maaf, saya memang gak bisa ngomong keras. Gak bisa dia ganti, ujarnya. Salah satunya terkait presidensi G20, dia meminta pada polisi agar jangan sampai terjadi letupan-letupan sekecil apapun yang berkaitan dengan presidensi G20 Indonesia, sehingga harus menjaga betul kehormatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada negara kita Indonesia, ujarnya. Untuk diketahui, motor penggerak ekonomi bukanlah APBN yang hanya mempengaruhi 5% dari pertumbuhan ekonomi, tapi motor penggerak ekonomi Indonesia adalah investasi yang mampu menggenjot pertumbuhan sebesar 85%. Apalagi saat ini laju COVID-19 dapat dikendalikan dan perekonomian mulai menunjukkan tren kenaikan. Pemerintah disebut-sebut menargetkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia sebesar 1.200 triliun rupiah tahun 2022. Tamat sudah karir anggota Babinkam Timnas Polsek Wanasaba, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, NTB, Bribka M. Nasir. Komisi Kode Etik Polri akhirnya menjatuhkan sanksi administrasi berupa pemecatan Kapolda Bribka M. Nasir setelah menembak mati Bribtu Hairul Tamimi. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Bribka M. Nasir yang menjadi tersangka pembunuhan berencana ini. Komisi Kode Etik memutuskan menjatuhkan sanksi pemecatan kepada yang bersangkutan, ujar Kadif Humas Polda NTB Kombes Artanto. Insiden penembakan yang dilakukan Bribka M. Nasir kepada korban Bribtu Hairul Tamimi
terjadi Senin di salah satu rumah yang beralamat di BTN Gria Persona.